Oke, hari ini kita akan belajar tentang buy product. Ya, sebelumnya kita belajar tentang join product. Ya, jadi join product itu ada proses produksi akan menghasilkan dua produk yang berbeda. Dan kedua produk itu akan dijual secara terpisah. Jadi misalnya ada biaya 100. Jadi berapa biaya 100 ini dari total biaya join cost ini untuk dialokasikan ke yang produk A dan juga yang ke produk B. Ya, ini yang namanya join product. Ya. Tapi kalau yang namanya buy product, ini akan menghasilkan dua jenis produk juga misalnya. Tapi yang pertama itu yang namanya produk utama, yang kedua adalah produk sampingan atau buy product. Nah, perbedaannya dengan join product, di dalam buy product misalnya ada biaya 100, ada join cost 100. Ya, kalau di join product itu akan dialokasikan ke masing-masing produk. Tapi kalau di main product dan buy product, maka biaya 100 ini hanya akan dialokasikan ke main product. Ya. Berarti buy product ini tidak ada biaya sama sekali. Untuk akuntansi dari buy product, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Jadi pendekatan yang pertama ada nah, untuk akuntansi dari buy product itu ada dua pendekatan. Pendekatan penjualan atau sales method dan pendekatan produksi production method. Ya, kalau dengan menggunakan pendekatan sales method, ya. Jadi kita lihat misalnya di sini ada kayu dan serbuk kayu. Jadi kayunya ini adalah main product, sedangkan serbuk kayunya buy product. Oke. Nah, ketika kita menggunakan metode penjualan, ya, maka pencatatannya adalah ketika ada penjualan dari serbuk kayu, ya, ini akan kita catat. Ya, jadi kita akan memiliki by product revenue. Ya. Sedangkan jika menggunakan production method, penjualannya kita tidak catat, tapi yang kita catat adalah nilai dari serbuk kayu tadi. Ya. Itu akan mengurangi dari biaya pembuatan produk utama, ya, atau produk kayu. Ya. Jadi apa di sini akan dicatat sebagai pengurang dari cost kayu, ya, cost kayu atau cost main product. Ya. Jadi misalnya di sini join costnya 250.000, ya, dan misalnya nilai dari buy product, ya, per unitnya itu $1. Oke. Jika kita mau buat laporan laba rugi untuk buy product, ya, kita menggunakan dua pendekatan, sales method dan juga production method. Ya. Jadi sini kalau menggunakan sales method akan ada dua revenue dari produk utama atau main product dan revenue dari buy product. Oke, kalau kita lihat dari soalnya di sini. Nah, main product itu dihargain sebanyak $6 per unit. Berarti kalau penjualannya 40.000, maka nilai penjualannya sebesar 240.000. $6 dikali 40.000. Sedangkan revenue by product karena dijual 1.200 unit dan harganya itu $1, maka nilai penjualannya sebesar 1.200. Ya. Atau total penjualannya sebesar 241.200. Oke. Nah, ini total revenue untuk pendekatan sales method. Ya. Sekarang COGS-nya itu adalah manufacturing cost-nya, berarti total join cost-nya 250.000. Nah, karena kita menggunakan pendekatan sales method, berarti kita tidak kurangi dengan nilai dari buy product, ya. Terus kita kurangi dengan ending inventory. Ya, ending inventory-nya berapa? Ada 10.000 unit. Oke. Nah, satu unitnya itu sama dengan, karena join cost-nya 250.000, maka unit cost-nya sama dengan 250.000 kita bagi dengan 50.000 yang diproduksi. Itu sama dengan $5, ya. Berarti ending inventory-nya itu sama dengan 50. Oke.
maka COGS-nya sebesar 200.000. Berarti gross profitnya sama dengan 241.200 dibagi dengan 200.000 ya, atau sama dengan 41.200. Nah, ini kalau menggunakan pendekatan sales method. Atau kalau kita mau hitung gross marginnya, berarti gross profit kita bagi dengan nilai total revenue ya, atau sama dengan 17,08%. Nah, kalau kita menggunakan production method, berarti revenue-nya sama seperti sales method. Untuk produk utamanya sebesar 240.000 ya. Revenue by produknya tuh kita nggak catat. Kenapa? Karena yang namanya production method akan mengurangi dari nilai COGS ya. Berarti total penjualannya sebesar 240.000. Oke. Manufacturing cost-nya itu berarti sama 250.000 total biaya join cost-nya. Nah, karena kita menggunakan production method, maka akan kita kurangi dengan nilai by product. Nilainya $1 dan total produksi $4.000. Berarti yang akan mengurangi sebesar 4.000 dikali 1. $4.000. Oke. Ending inventory juga sama nilainya, 10.000 dikali 5, 50.000. Jadi sekarang COGS-nya itu sebesar 196.800. Dan kita akan ketemu gross profit 240.000 dikurangi 196.800 atau sama dengan 43.200. Ya, atau kalau dibuat gross margin 43.200 dibagi 240.000 sama dengan 18%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dengan menggunakan production method ya, seolah-olah gross marginnya itu lebih besar, sedangkan sales method gross marginnya lebih kecil. Ya, ini disebabkan oleh ketika menggunakan production method ya, nilai by product yang mengurangi biaya itu sebanyak 4.000 unit ya. Artinya seluruh nilai by product itu akan mengurangi dari nilai biaya pembuatan main produknya ya. Sedangkan kalau menggunakan sales method ya, yang mengurangi biaya atau yang menambah revenue itu hanya yang dijual, hanya yang 1.200 ya. Oke. Nah, inilah pendekatan untuk membuat by product menggunakan sales method dan production method ya. Dan satu lagi untuk inventory dari by product ya. Ketika menggunakan sales method ini nggak ada ya. Kenapa? Karena yang namanya sales method itu hanya akan mencatat ketika ada penjualan ya. Tapi ketika menggunakan production method ini kita harus catat inventory-nya. Inventory-nya berapa? 4.000 yang diproduksi dikurangi dengan yang dijual 1.200, berarti ada inventory sebesar 2.800. Satu unitnya $1. Berarti nilai inventory untuk by product sebesar 2.800. Nah, untuk pencatatan ketika terjadi penjualan juga berbeda. Jadi kalau menggunakan sales method ada penjualan dari by product, debitnya cash, kreditnya by product revenue ya, sebesar yang dijual 1.200. Oke. Nah, ketika menggunakan production method maka jurnalnya itu debit cash, kreditnya by product inventory ya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi inventory, nilainya sama 1.200. Ya, inilah perbedaan antara metode sales method dan production method untuk by product.